Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, sepertinya Ananda semua sangat bersemangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang fisika. Nah, jadi semua barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran fisika harap disimpan terlebih dahulu dan keluarkan buku fisikanya. Dan untuk sampah yang masih ada di bawah kursi mejanya, silakan dibuang terlebih dahulu. Baik, Ibu rasa cukup. Apakah Ananda semua sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Wah, sepertinya Ananda sudah siap ya. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya sebelum pembelajaran dimulai. Terima kasih ketua kelas. Baik, selanjutnya apakah Ananda hadir semua pada hari ini? Nah, baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Zaki, Cindy, Depi, oh di depan sini. Wida, di belakang. Chandra tidak masuk hari ini, teman-teman Ananda semuanya. Chandra tidak masuk hari ini, Ananda semuanya. Masuk, kemana dia? Wah, Chandra kamu dari mana? Oh, kamu dari kantin, bagus sekali Chandra. Lain kali, Ibu harapkan kepada Ananda semuanya ketika bel berbunyi, diharapkan langsung masuk ke kelas, jangan di kantin lagi. Chandra, silakan kamu duduk. Dan untuk pembelajaran pada minggu depan, Ibu harapkan tidak ada lagi yang terlambat dengan Oke. Ibu rasa hari ini semuanya hadir semua ya. Bagus, semuanya bisa mengikuti pembelajaran Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Oke, besaran dan satuan ini Ibu rasa Ananda telah mempelajarinya di waktu SMP dulu. Nah, jadi Ibu ingin mereview kembali pembelajaran Ananda di waktu SMP dulu. Apakah Ananda semua masih ingat atau sudah lupa? Karena pembelajaran yang di SMP dulu sangat berkaitan dengan pembelajaran kami. Apakah ada yang masih ingat apa itu besaran? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Chandra. Chandra mengatakan bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Bagus Chandra. Tapi Ibu rasa jawaban Chandra masih kurang lengkap. Apakah Ananda yang lainnya bisa melengkapi jawaban dari temannya tadi? Silakan. Ya, silakan Zaki. Bagus Zaki. Zaki menjawab bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki angka dan nilai. Memiliki angka dan satuan. Nah, jadi di sini kita kunci jawaban dari Zaki bahwa besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan angka dan yang bisa diukur. Oke. Nah, ternyata besaran ini ada dua. Siapa yang masih ingat besaran apa saja itu? Ya, silahkan Cindy. Cindy menjawab bahwa besarannya ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Bagus sekali Cindy. Beri tepuk tangan untuk Cindy, Zaki, dan Chandra. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh agar Ananda semua masih bisa memahami materi besaran ini. Nah, contohnya di sini Zaki ingin menimbang berapa sih massa dari badannya. Nah, ketika dia sudah melakukan penimbangan, ternyata dia mendapatkan bahwa massa badan Zaki adalah 70 kg. Nah, tadi kita telah tahu bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur yang memiliki angka dan satuan. Nah, di sini mana yang sebagai besarannya?
Apa jawabannya Depi? Masa? Ya, bagus sekali Depi. Masa ini adalah sebagai besarannya. Nah, untuk Wida, 70 ini sebagai apa Wida? Ya, betul, sebagai angka. Nah, kilogram ini inilah yang dinamakan sebagai satuan. Nah, jadi untuk kembali pembelajaran pada SMP dulu, Ibu rasa sudah cukup. Nah, di sini Ibu ada bertanya lagi. Ananda semua pasti pernah mengendarai sepeda motor, ya kan? Pasti. Nah, ketika Ananda mengendarai sepeda motor, berapa kecepatan yang Anda butuhkan? Zaki menjawab berapa? 50 meter per sekon. Wah, besar sekali Zaki. Depi menjawab berapa? 30 meter per sekon. Coba Wida menjawab berapa? 20 meter per sekon. Oke, kita kunci jawaban Wida saja ya, bahwa ketika kita mengendarai sepeda motor pada saat jalan yang berlubang, kita membutuhkan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, apakah Ananda tahu kecepatan ini termasuk ke dalam besaran pokok atau besaran turunan? Wah, sepertinya Ananda semua. Ya Zaki, sepertinya Zaki bisa jawab nih. Besaran turunan. Ya, betul. Kecepatan ini termasuk ke dalam besaran turunan. Ini adalah sebagai apa tadi? Seperti di atas ini sebagai angka. Ini sebagai ya satuan. Nah, tapi apakah besaran turunan ini kita bisa mendapatkan satuannya secara begitu saja? Atau memang inilah ketetapan dari satuannya? Sepertinya masih ragu-ragu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan bahas terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Nanti di akhir pembelajaran kita akan temukan jawabannya. Nah, jadi Ibu rasa untuk ini cukup. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan dalam fisika. Yang kedua, menentukan satuan standar berdasarkan besaran fisika. Yang ketiga, menuliskan dimensi besaran. Yang keempat, kita menjelaskan analisis dari suatu persamaan. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini dalam pembelajaran besaran dan satuan. Baik, kemarin pada minggu yang lalu Ibu telah membagi Ananda semua dalam 2 kelompok, ya kan? Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Ibu harap di sini Ananda semua silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 silakan duduk di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 silakan duduk di sebelah kanan Ibu. Nah, Ibu akan membagikan sebuah lembaran handout berupa materi pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti silahkan Ananda baca materi pembelajaran Ibu bagikan, Ananda pahami dan Ananda garis bawahi hal-hal pentingnya. Nanti akan kita diskusikan. Baik, Ibu akan kasih ke kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 kemarin siapa tuanya? Ini ya lembarannya. Selanjutnya Ibu akan kasih ke kelompok 2. Kelompok 2 keluarnya ada Devi. Nah, Ibu telah bagikan lembaran handoutnya per individu. Silakan baca, pahami, dan bawahi. Kemudian Ibu kasih waktu selama 10 menit dulu. Oke, Ibu rasa waktunya telah habis. Kita akan mendiskusikan materi hari ini, yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, Ibu ingin bertanya yang terlebih dahulu pada kelompok 1, pada Zaki. Zaki, apa yang Zaki dapatkan dari materi pembelajaran yang telah Ibu bagikan tadi? Ya, Zaki menjawab bahwa besaran itu ada 2, Bu. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Wah, bagus sekali Zaki. Ada pokok, ya. Nah, Ibu ingin bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2, apa yang dimaksud dengan besaran pokok itu?
telah ditetapkan satuannya oleh SI. Satuannya telah ditetapkan oleh SI. Gimana itu maksudnya, Chandra? Seperti Chandra tidak kurang bisa menjelaskan. Baik, Ibu akan jelaskan bahwa besaran pokok ini telah ditetapkan oleh SI karena dulu satuan dari besaran pokok ini dia itu telah disepakati, jadi tidak bisa dirubah lagi. Nah, yang kedua, besaran turunan. Ibu kembali ke kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Cindy. Cindy, apa dimaksud dengan besaran turunan? Ya, Cindy menjawab bahwa besaran turunan itu adalah besaran kombinasi dari satuan pada besaran pokok. Bagus sekali, Cindy. Pertama, kita akan membahas tentang besaran pokok. Nah, di lembaran yang telah Ibu kasih tadi, ternyata ada 7 macam dari besaran pokok. Silakan Zaki coba baca yang pertama. Ya, massa satuannya adalah kilogram, panjang satuannya adalah meter. Silakan Cindy yang ketiga. Ya, waktu ada satuan SI-nya adalah sekon. Yang keempat silakan Depi. Ya, kuat arus satuan SI-nya adalah ampere, amper. Nah, yang kelima silakan Chandra. Ya, suhu satunya adalah Kelvin, intensitas cahaya satuan SI-nya adalah candela, kemudian jumlah zat satuan SI-nya adalah mol. Nah, inilah 7 macam dari besaran pokok itu. Nah, 7 macam dari besaran pokok ini satuannya tidak bisa dirubah kembali karena dia telah disepakati oleh satuan sistem internasional. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang besaran turunan. Nah, besaran turunan di sini tadi ada juga bahwa Cindy menjawab bahwa kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Jadi di lembaran yang telah edukasi juga ada tabel dari besaran turunan dan satuannya. Nah, di situ silakan coba baca, coba lihat. Yang pertama itu ada gaya, satuan SI-nya adalah kilogram meter sekon min 2. Kemudian ada massa jenis, usaha, tekanan, percepatan, luas, kecepatan, dan volume. Jadi di sini Ibu akan membahas satu contoh saja untuk memahami Ananda semua. Kita coba ambil gaya. Kita coba ambil gaya. Oke, Ibu akan buat di sini saja ya. Gaya. Ini adalah besaran pokok dari gaya. Nah, gaya di sini kita tahu bahwa satuan SI-nya adalah kilogram meter S min 2. Nah, untuk mengetahui satuan dari gaya ini, langkah pertama kita harus menemukan dulu persamaan dari gaya ini. Nah, persamaan dari gaya kita tahu bahwa F sama dengan M per S. Sorry, Ibu, sedikit salah. Oke, lagi. F sama dengan M A. Nah, jadi A di sini kita harus turunkan lagi bahwa rumus A adalah V per T. Nah, T di sini kita turunkan lagi. Rumus T per V apa? Ya, S per T. Jadi A sama dengan S per T kuadrat. Kita masukkan nilai A, turunan dari A, S per T kuadrat. Nah, ketika kita telah menemukan persamaannya, barulah kita bisa masukkan satuan SI-nya. Di sini ada massa. Nah, massa di sini satuan SI-nya adalah kilogram. Kita taruh di sini kilogram. Kelihatan kan anak-anak Ibu? Nah, yang selanjutnya adalah S. S ini sebagai jarak. Jarak itu di besaran pokok sama-sama dengan panjang. Jadi panjang di sini satuan SI-nya adalah apa? Ya, meter. Bagus. Selanjutnya adalah T. T di sini menunjukkan bahwa itu adalah besaran pokok sebagai waktu. Nah, waktu di sini satuan SI-nya adalah sekon. Karena dia kuadrat, jadi kita kuadratin. Jadinya di sini didapatlah bahwa kilogram meter sekon min 2. Dan untuk yang selanjutnya silahkan Ananda coba sendiri bersama teman-temannya. Dan untuk materi besaran pokok dan besaran turunan ini Ibu rasa sudah cukup. Apakah ada pertanyaan untuk materi ini? Sepertinya tidak ya. Alhamdulillah Ananda semua bisa
memahaminya, bagus sekali. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang satuan. Nah, silakan Chandra. Apa itu satuan, Chandra? Ya, bagus Chandra. Tentu adalah ukuran dari suatu besaran. Oke. Nah, di situ kan ada dua satuan di materinya. Ada satuan baku. Yang kedua apa, Devi? Ada satuan tidak baku, betul. Nah, satuan baku di sini adalah satuan yang telah disepakati karena keakuratannya dari pengukurannya. Satuan baku. Satuan baku ini contohnya seperti kalau kita memang menggunakan penggaris, menggunakan banyak ya, penggaris, bisa menggunakan saku gas. Jadi nanti kita bakal mendapatkan satuannya berupa satuan internasional seperti meter, kilogram, sekon. Jadi satuan baku ini berhubungan sama besaran pokok. Baik, selanjutnya adalah satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini adalah satuan yang satuan itu tidak diakui oleh sistem internasional. Nah, Ananda semua, apakah ada yang tahu apa dari contoh satuan tidak baku ini? Kok pada diam semua, kayaknya belum tahu ya. Pakai gitu akan kasih tahu bahwa contoh dari satuan tidak baku ini adalah yang pertama lengan, kaki, hasta. Itu adalah contoh dari pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Nah, ternyata kenapa dia tidak diakui oleh sistem internasional? Karena hasil dari pengukurannya itu kurang akurat. Mengapa begitu? Contohnya begini saja. Contohnya Zaki mengukur sebuah meja ibu. Meja ini menggunakan lengan. Zaki, Cicin, sama Chandra. Nah, ketika diukur, Zaki mendapatkan hasil pengukurannya bahwa panjang dari meja ibu ini adalah 2 lengan. Tapi ketika Cicin mengukur, mendapatkan hasil bahwa 3 lengan. Kemudian Chandra mengukurnya, mendapatkan hasil 5 lengan. Nah, dari situ kita tahu bahwa hasil dari pengukuran menggunakan lengan tadi bahwa hasilnya tidaklah sama. Nah, itulah disebut sebagai pengukuran yang tidak akurat. Mengapa begitu? Karena ukuran dari badi seseorang itu tidaklah sama. Nah, ketika ukuran tidak sama, jadi pengukuran menggunakan lengannya kan nggak sama panjang kan. Nah, jadi hasilnya pun berbeda. Itulah dari satuan tidak baku. Nah, baik, selanjutnya di satuan baku tadi, ternyata di sini silakan lihat di lembaran yang telah Ibu kasih. Satuan CGS dari NASA ini kita bisa lihat gram, kalau MKS adalah kilogram. Dan selanjutnya ada di lembaran yang Ibu kasih tadi. Nah, untuk satuan ini kurasa cukup. Untuk satuan baku dan tidak baku, apakah ada pertanyaan? Nah, sepertinya tidak ada ya. Bagus, Anda semua bisa memahami pembelajaran Ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi dari besaran. Nah, di sini dikatakan bahwa dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol. Nah, jadi kita menggunakan sebuah simbol untuk melakukan penulisan suatu besaran tersebut. Nah, jadi di sini kita akan berpatokan dengan besaran pokok lagi. Nah, di besaran pokok ini kita bisa menuliskan lambang dari satuannya, lambang dimensi. Kalau meter adalah ya L, M. Kalau sekon adalah D. Kemudian kalau ampere adalah I. Kemudian kalau Kelvin adalah apa? Ya, delta. Ya, silakan Anda semua ikuti. Mau apa? Ya, N besar. Kemudian candela adalah, oh ternyata terbalik ya. Kalau mol itu di bawah ya, N besar. Candela adalah J besar. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ketika menuliskan suatu lambang dimensi dari satuan, kita harus menggunakan kurung seperti ini, bukan kurung bulat yang seperti ini. Oke. Nah, untuk itu selanjutnya kan
ini adalah tetapan dari rambah dimensi satuan untuk besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan itu tadi kan bahwa besaran yang didapat dari kombinasi satuan dari besaran pokok. Nah, jadi kalau misalkan kita menentukan berapa dimensi dari besaran turunan misalnya luas, kita harus menentukan dulu seperti itu contohnya di sini tadi. Kita menurunkan dulu persamaannya apa, kita mencari satuan SI dalam besaran pokoknya apa. Setelah itu baru kita masukkan lambang dimensi. Hanya didapatlah analisis dimensi dari itu. Nah, selanjutnya analisis dimensi itu yang kita katakan tadi. Di sini itu akan mencontohkan satu soal saja tentang analisis dimensi di sini. Soalnya itu yaitu begini. Ini contoh soal ya. Dimensi dari kecepatan adalah, Ibu akan coba mengerjain. Nanti Ibu akan kasih 2 contoh soal untuk Anda semuanya. Silakan Anda tapi silakan perhatikan terlebih dahulu bagaimana Ibu mengerjakannya. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa persamaan dari kecepatan ini. Itu V sama dengan ya S per T. Bagus sekali. Nah, S ini kita tahu bahwa besaran pokoknya adalah berupa panjang. Panjang satuan SI-nya adalah meter. Kemudian T dalam besaran pokoknya adalah berupa waktu. Satuan SI-nya adalah sekon. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau meter lambang dari dimensinya adalah M. Oh, sepertinya ini kebalik ya Anda semua, maaf, Ibu minta maaf ya. Di sini M, kalau meter adalah L besar. Nah, jadi M satuannya dimensinya adalah L besar. Kemudian kita lihat sekon T. Makanya didapat bahwa analisis dimensi dari kecepatan ini adalah L T min 1. Begitu Anda semua. Nah, untuk contoh soal ini, apakah Anda semua bisa memahaminya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Wah, sepertinya Anda semua sudah bisa memahami ya. Bagus sekali. Oke. Nah, untuk contoh soalnya Ibu rasa cukup. Ibu ingin memberikan 2 contoh soal yang akan Anda kerjakan saat ini juga. Yang soal pertama adalah dimensi energi kinetik adalah, yang kedua, gaya elastisitas sebuah pegas dinyatakan dengan F sama dengan K delta X, dengan K menyatakan pertambahan pegas. Nah, dimensi K adalah, nah baik, Ibu akan kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan ini. Ibu akan bimbing juga, nanti Ibu akan lihat juga bagaimana anak mengerjakannya. Dan Ibu minta nanti 2 orang perwakilan dari kelompok 1 orang, perwakilan dari kelompok 2 1 orang untuk maju mengerjakan soal ini. Oke, Ibu akan siap anak-anak semua? Ya, silahkan bekerja. Ibu akan lihat-lihat juga ya. Zaki, aman? Bagus Zaki, sepertinya Zaki sangat bisa. Siapa? Ibu akan cek ke kelompok 2. Chandra bisa, Chandra? Kan udah Ibu bilang kan, coba bikin persamaannya dulu. Ketika persamaan telah dapat, baru masukkan nilai dari satuannya. Ke satuan yang telah dapat, baru masuk ke dimensi Chandra. Paham Chandra? Dan untuk anggota kelompoknya yang paham, silahkan ajari teman-temannya yang kurang memahami. Bagaimana Anda semua? Bisa? Ya bisa ya. Nah, Ibu rasa waktunya telah habis 10 menit. Jadi Ibu minta dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju ke depan. Seperti tidak ada yang mau berani yang kanan ya. Oke, Ibu akan tunjuk dari kelompok 1, silakan maju. Cindy untuk mengerjakan soal nomor 1 dan Chandra untuk mengerjakan soal nomor 2. Wah, ternyata Chandra dan Cindy sudah selesai mengerjakannya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya silahkan cek jawaban dari teman kalian. Yang pertama untuk jawaban dari Cindy dulu. Dimensi energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kita masukkan nilai V S per T
ganti satuan SI-nya, didapatlah M, ganti bacanya MR kuadrat T min 2. Nah, untuk jawaban Cindy ini apakah ananda yang lainnya sama atau mungkin ada yang berbeda? Sama. Wah, bagus sekali, ternyata ananda semua bisa mengerjakan soal nomor 1. Dan jawaban Cindy ini adalah betul. Boleh kita untuk Cindy dulu. Nah, yang kedua, tadi ini udah dijawab oleh Chandra. Chandra telah menjawab jawabannya. Oke, kita cek bersama-sama ya ananda. Silakan ananda yang lainnya lihat terlebih dahulu apakah menemukan perbedaan dengan jawabannya atau ada kesalahan. Oke, sudah? Ya. Yang pertama kita tahu bahwa kesamanya adalah F sama dengan K delta X, K sama dengan F per delta X. Nah, F di sini kita tunjukkan lagi rumusnya adalah F A. Kemudian A di sini kita tunjukkan lagi rumusnya A sama F per T. V kita tunjukkan lagi rumusnya adalah S per T kuadrat. S per T kuadrat ini itulah nilai dari A. Nah, kita masukkan nilai satuan dari S di sini kita anggap sebagai panjang, maka satuannya adalah meter, betul, ananda semua? Ya. Kemudian S kuadrat S di sini adalah sebagai sekon, kita masukin. Jadi didapatlah bahwa satuan S ini adalah kilogram meter sekon min 2 bagi M. Jika kita telah mendapatkan satuan dari SI-nya, langkah selanjutnya apa ananda semuanya? Ya, kita harus masukkan nilai dari maka seandainya didapatlah M dari min 2. Nah, untuk jawaban Chandra ini apakah ada beda dari jawaban Ananda yang lainnya atau mungkin sama? Sama lagi. Wah, bagus sekali Ananda semua. Sepertinya Ananda semua telah bisa memahami pembelajaran Ibu hari ini. Jawaban Chandra adalah betul. Beri tepuk tangan untuk Chandra. Bagus. Nah, selanjutnya kita akan setelah Ibu kasih soal tadi, coba lihat di belakang lembar handout yang Ibu kasih tadi. Sudah? Ya. Apa yang Ananda temukan di lembar itu? Ada soal kan? Nah, itu adalah soal latihan dari Ibu. Silahkan kerjakan soal latihannya selama 20 menit. Selama 20 menit, siap tak siap nanti silahkan dikumpulkan lagi. Dan silahkan buat di buku satu lembar saja. Kumpulkan nanti ketua kelompoknya dan nanti ketua kelompok akan mengumpulkan itu. Oke, Ibu tunggu selama 20 menit. Oke, Ibu rasa waktunya telah habis. Silahkan ketua kelompok untuk mengambil lembar jawaban dari anggota kelompoknya. Dan ketika itu silahkan taruh di meja Ibu. Terima kasih untuk ketua kelompok masing-masing kelompoknya. Dan ternyata ketika kita telah belajar tentang dari materi tadi, kita telah masuk contoh soal, kita telah mengerjakan latihan, ternyata materi kita hari ini telah habis, telah selesai. Nah, maka selanjutnya adalah Ibu ingin mengetahui pemahaman Ananda semuanya. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Gak usah malu-malu. Silakan acungkan tangannya. Kalau misalkan Ananda tidak berani, Ibu akan tunjuk sendiri siapa orang. Ibu akan hapus terlebih dahulu ya. Di Ananda nyetek pula kan. Yo, siapa yang bisa nih? Ya, dari kelompok 1 Zaki mau nyoba? Ya boleh, silakan Zaki. Apa yang dapat Zaki simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Zaki menjawab bahwa besaran itu ada 2, Bu. Ada besaran pokok dan ada besaran buku. Nah, di dalam besaran pokok itu ada 7 jenis dari besaran pokok. Yang satuannya telah diungkapkan oleh Satuan Internasional seperti kita jelaskan tadi. Oke, bagus Zaki. Dan selanjutnya, apakah dari sini ada yang ingin berpendapat? Ya, Depi silakan. Wah, Depi menjawab bahwa satuan itu ada 2, Bu. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Nah, di dalam satuan antara satuan baku dan tidak baku ini yang bagus dipakai adalah satuan baku. Bagus sekali Depi, bertepuk tangan untuk Depi juga. Nah, yang terakhir, siapa lagi yang bisa menambahkan tentang bagaimana kita menentukan dimensi dari suatu persamaan? Tidak ada, Ibu akan tunjuk ya. Random
Silakan kepada Wida. Bagus Wida. Wida menjawab bahwa untuk menentukan dimensi dari suatu besaran kita pertama harus menentukan dulu persamaannya apa. Kemudian setelah itu kita harus menentukan satuan SI-nya apa. Setelah itu kita bisa memasukkan nilai dimensi, lambang dimensi terhadap satuan SI tadi. Kita akan memperoleh dimensi dari persamaan tersebut. Nah, untuk kesimpulan Ibu rasa cukup dan anak-anak Ibu telah memahami materi hari ini. Terima kasih banyak. Oh iya, di awal tadi kan Ibu kan ada bertanya tentang menaiki sepeda motor ya kan, ketika jalan berlubang, bahwa ada yang Wida tadi menjawab bahwa kecepatan untuk menaiki sepeda motor di jalan berlubang adalah 20 meter per sekon. Nah, ternyata tadi kita telah belajar bahwa kecepatan ini termasuk apa anak-anak Ibu? Termasuk besaran, betul sekali, besaran turunan. Kemudian yang ini 20 ini sebagai angka. Dan yang Ibu tanyakan tadi adalah meter per sekon ini kan dia besaran turunan, bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Dan tadi kita telah belajar bahwa untuk mendapatkan nilai dari satuan pada besaran turunan ini adalah kombinasi dari besaran satuan besaran pokok. Nah, tadi telah dijelaskan juga bahwa caranya itu adalah kita tidak murni, tidak dengan murni mendapatkan ini begitu saja. Pertama kita harus menentukan dulu apa persamaan dari kecepatan ini. Nah, persamaannya adalah V sama S per T. Nah, kita tahu bahwa S ini di dalam besaran pokok adalah besaran panjang. Nah, panjang di sini tadi kita tahu bahwa satuan SI-nya adalah meter. Kita masukin meter. Kemudian T di sini di dalam besaran pokok adalah sebagai besaran waktu, disebutkan dengan T. Nah, T di sini kita tahu bahwa satuan dari SI-nya adalah sekon. Jadinya meter per sekon. Didapatlah bahwa satuan dari meter per sekon ini adalah seperti ini cara mendapatkan itu adalah. Sampai di sini apakah Anda semuanya telah paham? Sepertinya sudah ya, alhamdulillah. Nah, untuk minggu yang akan datang Ibu tidak memberikan tugas kepada Anda semua. Ibu hanya ingin Anda semua silakan baca materi tentang alat ukur. Minggu depan kita akan belajar tentang alat ukur. Silakan baca di buku, Anda semua juga bisa lihat di internet ataupun sumber-sumber yang lainnya. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini Ibu harapkan kepada Anda semuanya bisa memaknai pembelajaran kita hari ini, bisa memahami pembelajaran hari ini dan bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari dan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Ibu tutup, silakan Anda semua simpan semua buku fisikanya, silakan untuk karena jam pulang sudah sampai jam pulang, silakan untuk siapkan